Fitri dengan PM 254 1032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan terdapat 4 poin, yaitu latar belakang, permasalahan, solusi, dan tujuan penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Itu latar belakang linear regression dan kenapa dia berhubungan dengan penelitian yang kelompok saya buat. Linear regression merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Metode ini juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya karena konsepnya yang sederhana dan mudah dipahami. Linear regression sering dijadikan sebagai metode dasar dalam analisis data. Meskipun tergolong metode statistik dasar, linear regression memiliki peran penting dalam penelitian karena mampu memberikan gambaran pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Oleh karena itu, permasalahan mengenai linear regression sangat diperlukan agar analisis data yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus, rumah juga merupakan kebutuhan yang paling dasar manusia untuk keamanan. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah adalah pusat untuk segala jenis aktivitas, mulai dari pekerjaan rumah sehari-hari hingga refleksi momen-momen penting. Oleh karena itu, prediksi harga rumah menjadi salah satu permasalahan penting dalam bidang properti, karena harga rumah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Dengan diperlukannya pendekatan berbasis data metode seperti linear regression untuk menghasilkan prediksi harga yang lebih objektif dan akurat. Permasalahannya yaitu sulit untuk menentukan harga rumah secara objektif tanpa analisis berbasis data. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian menggunakan linear regression. Ada juga itu juga termasuk salah satu solusinya untuk memprediksi harga rumah. Adapun tujuan penelitiannya yaitu memprediksi harga rumah dan menganalisis pengaruh karakteristik fisik rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada studi literatur yang bakal dijelasin oleh diri saya, yaitu Abid Maulana Mukti dengan NPM 2541028. Untuk poin yang pertama, yaitu prediksi harga rumah, termasuk masalah regresi numerik karena nilai target berupa harga kontinu. Maksudnya itu gimana? Jadi, prediksi harga rumah kan termasuk ke dalam permasalahan regresi numerik, karena variabelnya itu atau variabel targetnya itu yang diprediksi itu berupa nilai kontinu. Nah, berbeda sama klasifikasi yang ngasilin kategori. Jadi regresi ini itu ngasilin nilai berupa angka. Jadi metode ini tuh sangat cocok lah buat digunain dan emang harus mampu buat memprediksi nilai secara numerik. Nah, dari sini tuh kita tahu gitu kalau emang kenapa pendekatan regresi ini tuh sangat relevan buat digunain dalam permasalahan prediksi harga rumah. Untuk poin yang kedua, yaitu linear regression. Metode statistik untuk memodelkan hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Jadi, linear regression ini tuh kan modelin si hubungan linear independen dan dependen kan. Kita kasih contoh, dependennya tuh seperti harga rumah dan independennya itu kayak faktor fisik kayak misalnya luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi. Nah, metode ini juga kan emang digunain karena sederhana, mudah dipahami, dan juga efektif buat ngejelasin hubungan antar variabel secara sistematis kayak begitu. Untuk poin yang ketiga, yaitu faktor penentu harga. Luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi berpengaruh positif terhadap harga rumah. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi, kita kasih contoh luas bangunan. Nah, luas bangunan ini kan jadi faktor yang emang dominin buat nentuin harga rumah kan. Semakin besar luas bangunannya, semakin mahal juga gitu harganya. Contoh lainnya ya kayak kamar tidur dan kayak kamar mandi. Misalnya di dalam satu rumah tuh terdapat 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, kalau kita bandingin sama rumah yang lainnya gitu yang terdapat jumlah kamar tidurnya satu dan kamar mandinya satu, itu emang
beda, udah jelas lebih mahal yang jumlah kamar tidurnya 4 dan jumlah kamar mandinya 2, kayak begitu. Intinya faktor luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi itu kenapa bisa jadi penentu harga rumah? Soalnya ya emang semakin banyak faktor ini tuh ya semakin mahal gitu si harga rumah tersebut. Nah, terus yang terakhir itu kelebihan metode mudah dipahami, efisien, dan sering digunakan sebagai model dasar atau baseline. Nah, maksudnya itu di sini tuh emang em, linear regression itu kan emang gampang lah gitu buat dipahami. Terus juga emang efisien dalam perhitungan dan juga emang sering lah digunain jadi model dasar baseline kan. Nah, selain itu mungkin ada penutup buat penjelasan studi literatur gitu atau kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tuh emang berdasarkan studi literatur dari poin 1 sampai poin 4 yang telah emang dilakuin gitu dapat disimpulin kalau emang metode linear regression tuh ini tuh sangat relevan buat digunain buat memprediksi harga rumah karena emang mampu buat modelin hubungan antar rumah dan faktor-faktor fisik secara efektif dan sistematis kayak begitu. Baik, saya Rosnada Fatul Karimah dengan NPM 2541031. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Untuk yang pertama, kita memiliki pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode linear regression. Pendekatan kuantitatif kami pilih karena data yang digunakan berupa data numerik, sehingga dapat dianalisis secara statistik. Sementara itu, untuk metode linear regression sendiri itu digunakan untuk menganalisis bagaimana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta untuk memprediksi harga rumah berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu karena penelitian ini juga menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka di sini kita menggunakan linear regression berganda dengan persamaan y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali x1 ditambah beta 2 dikali x2 ditambah beta 3 dikali x3 ditambah epsilon. Untuk setiap koefisien regresi itu menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap harga rumah dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan. Lalu yang kedua, kita memiliki dataset. Pada penelitian ini, dataset yang digunakan itu merupakan dataset harga rumah yang berjumlah 545 data. Dataset ini bersifat numerik dan digunakan sebagai data untuk membangun model prediksi harga rumah menggunakan metode linear regression. Lalu yang ketiga itu kita memiliki variabel penelitian. Pada penelitian ini harga rumah itu digunakan sebagai variabel dependen atau variabel target, sedangkan untuk variabel independennya itu terdiri dari luas rumah, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi. Variabel-variabel ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik fisik rumah terhadap harga rumah. Lalu terakhir kita ada evaluasi model, di mana untuk mengetahui kinerja dari model linear regression yang digunakan. Lalu Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vera Hairunisa. Kali ini untuk pembahasan selanjutnya itu ada di analisis. Nah, yang pertama itu ada pemisahan data, yaitu data dipisahkan menjadi fitur X dan target Y, agar model dapat belajar secara terarah. Lalu ada pelatihan model, model dilatih untuk menemukan hubungan terbaik antara fitur dan harga rumah. Lalu ada pembagian data. Di sini data dibagi menjadi dua, yaitu 80%-nya untuk data latih dan 20%-nya itu untuk data uji. Lalu ada koefisien regresi, yaitu untuk menunjukkan besarnya pengaruh setiap variabel terhadap harga rumah. Nah, untuk selanjutnya kita ada contoh prediksi harga rumah menggunakan linear regression. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab. Nah, untuk yang pertama kita harus import libraries-nya dulu.
Nah, untuk yang kedua itu ada from Sklearn model. Nah, kenapa kita menggunakan libraries ini? Nah, karena ini tuh dipilih karena stabil, efisien, dan umum digunakan dalam analisis data dan machine learning. Lalu di sini juga ada load dataset. Nah, di sini itu kita mengupload si datasetnya gitu. Nah, dari saya mendapatkan dataset ini dari Kaggle dan saya menggunakan dataset harga rumah. Lalu di sini ada X dan Y, itu tuh untuk pemisahan fitur kayak yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk ini tuh fungsinya untuk biar si model tuh mempelajari gitu hubungan antara karakteristik rumah sebagai input harga dan sebagai eh, karakteristik rumah itu sebagai input, nah harga rumah itu sebagai output. Lalu di sini juga ada split data training dan testing. Nah, di sini itu kayak yang tadi saya sebut, jadi 80%-nya itu untuk data training dan 20%-nya itu untuk data testing. Lalu di sini juga ada training model. Nah, ini modelnya pakai linear regression. Nah, di sini itu model akan mencari koefisien regresi terbaik yang meminimalkan kesalahan prediksi. Lalu di sini juga ada evaluasi model. Nah, di sini itu kalau semakin kecil nilai MAE, MAE, MSE sama RMSE, maka semakin baik modelnya gitu. Tapi kalau misalnya tuh eh, semakin mendekati nilai R pangkat 2 itu semakin baik kemampuan prediksi model. Lalu di sini juga ada koefisien regresi. Nah, di sini itu kalau koefisiennya positif, nah peningkatan fiturnya itu menaikkan harga. Tapi kalau koefisiennya negatif, itu peningkatan fiturnya itu menurunkan harga. Lalu untuk selanjutnya itu ada visualisasi aktual dan prediksi. Lalu juga ada contoh prediksi data baru. Nah, selanjutnya itu ada hasilnya, tapi nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Yusuf dengan NPM 2541030. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah hasil analisis dari prediksi harga rumah dalam menggunakan metode linear regression yang sebelumnya telah dianalisis oleh rekan-rekan saya. Di sini ada 4 hasil analisis, yaitu hasil prediksi, visualisasi data, distribusi harga, dan yang terakhir evaluasi model. Yang pertama, hasil prediksi model mendekati harga aktual, terutama pada harga rumah rendah hingga menengah. Kemudian visualisasi data, scatter plot menunjukkan hubungan linear positif antara harga aktual dan prediksi. Yang ketiga ada distribusi harga, sebagian besar harga rumah berada pada rentang menengah dengan beberapa outlier. Yang terakhir ada evaluasi model, nilai error masih dalam batas wajar. Ini menunjukkan model cukup baik dalam menjelaskan data. Kemudian di sini ada hasil analisis output yang diperoleh dari dataset harga rumah. Terdapat 4 gambar ya. Dimulai dari sini 1, 2, 3, dan 4. Oke, di sini gambar yang pertama itu termasuk ke dalam gambar scatter plot. Di mana di gambar ini menunjukkan perbandingan harga aktual dan prediksi, di mana harga prediksi ditunjukkan oleh sumbu Y, sementara harga aktual ditunjukkan oleh sumbu X. Kita bisa melihat di sini banyak sebuah titik-titik berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa dataset harga rumah di mana di rentang harga 3 juta sampai 7 juta itu titik-titik birunya sangat berkumpul banyak, saling berdekatan. Ini menunjukkan hasil nilai prediksi itu kemungkinan sangat akuratnya sangat tinggi, sementara yang di atas titik-titik birunya saling berjauhan itu menunjukkan data akuratnya itu sangat melenceng ya. Kemudian di gambar yang kedua ini ada distribusi harga rumah di mana frekuensi ditunjukkan oleh sumbu Y, sementara harga rumah ditunjukkan oleh sumbu X. Di sini
Ini disebut dengan sebuah histogram di mana miring ke kanan ya, itu menunjukkan sebuah miring ke kanan ya, di mana mayoritas rumah terkonsentrasi pada harga sampai 3-5 juta seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pertama. Di histogram ini frekuensi tertinggi mencapai 80-90 properti, di mana rumah dengan harga terjangkau lebih banyak tersedia dibandingkan properti premium. Kemudian di gambar yang ketiga ini sama dengan gambar yang pertama, scatter plot, namun yang membedakan adalah di gambar yang ketiga ini terdapat garis diagonal yang membentang di antara titik-titik berwarna biru ini. Titik-titik biru ini yang kembali lagi sama seperti gambar yang pertama, yang mendekati dengan garis diagonal ini, itu prediksi akuratnya itu sangat tinggi, sementara yang jauh dari garis diagonal ini, titik-titik birunya itu sangat nilai dataset harga rumahnya prediksinya sangat melenceng. Kemudian di gambar keempat ini menunjukkan box plot harga rumah. Kalau tidak salah di sini tuh ada kotak, gambar kotak, kemudian ada di dalam kotaknya itu terdapat garisnya. Si kotak ini disebut interkuartil, dan di dalam kotak ini terdapat garis yang tidak tengah tapi ke bawah sedikit di dalam kotaknya, di mana di bawah ini disebut Q1 atau kuartal pertama, yang dapat dibilang sebanyak 25% mengisi kotak tersebut, sementara di atas disebut kuartal 3, yang dimana kuartal 3 ini berisi 75% di antara kotak tersebut. Garis median yang di dalam kotak ini itu nilainya sekitar 4,5 juta rupiah. Sementara kuartil pertama di dalam kotak yang 25% ini senilai 3,5 juta rupiah, dan kuartal ketiga yang mengisi kotak 75% itu mengisi 5,8 juta rupiah. Sementara bulat-bulat ini yang di atas box di gambar box plot ini ya, itu menunjukkan outlier. Outlier ini menjelaskan mengapa model mengalami kesulitan dalam memprediksi harga properti premium dengan akurat, karena data tersebut tidak representatif dari mayoritas dataset. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memberikan hasil analisis yang telah saya sampaikan ini. Saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Apriliani dengan MTM 254-1027. Di sini aku bakalan menjelasin tentang kesimpulannya. Kesimpulan utamanya yaitu model linear regression terbukti cukup efektif untuk memprediksi harga rumah berdasarkan karakteristik fisik bangunan. Dengan menggunakan variabel-variabel utama seperti luas bangunan dan jumlah ruangan, model mampu menangkap pola hubungan antara fitur rumah dan harga jualnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan statistik sederhana masih relevan dan bermanfaat dalam analisis harga propertinya. Terus di sini ada yang kedua, ini faktor berpengaruh, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi memiliki pengaruh positif terhadap harga rumah. Artinya, meskipun besar luas bangunan, serta meskipun banyak jumlah kamar tidur dan kamar mandi, maka harga rumah cenderung meningkat. Faktor-faktor ini mencerminkan kenyamanan dan fungsi rumah sehingga menjadi pertimbangan utama bagi para pembeli dalam menentukan nilai propertinya. Terus, di sini juga ada keterbatasan. Keterbatasan itu meskipun cukup efektif, model regresi linear memiliki keterbatasan. Jadi model ini kurang dalam memprediksi harga rumah yang sangat tinggi.
karena pada kisaran tersebut seringkali terdapat faktor lain seperti lokasi premium, desain eksklusif, atau nilai investasi yang tidak bersifat linear. Selain itu, regresi linear kurang mampu menangkap hubungan nonlinear antara variabel. Jadi, sehingga akurasinya menurun pada kondisi tertentu. Terus, di sini juga ada saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti lokasi akses, transformasi usia bangunan, dan fasilitas lingkungan. Selain itu, penggunaan metode yang lebih kompleks seperti random forest, terus support vector regression atau neural network itu dapat dipertimbangkan agar mampu menangkap pola nonlinear dan meningkatkan akurasi prediksi harga harga rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Pak.